Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam channel Mas Hudi, rubrik ngobrol bareng tentang pemasyarakatan, hukum, hak asasi manusia, dan masalah-masalah sosial lainnya yang kita hadapi atau kita jumpai sehari-hari. Rekan sahabat masyarakatan, kita pagi hari ini akan membahas tentang terpidana mati dan narapidana seumur hidup di Indonesia. Pidana mati menurut berita bahwa rancangan undang-undang hukum pidana dan rancangan undang-undang pemasyarakatan tidak lama lagi akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimana dengan RUU KUHP yang sudah melampaui banyak dekade yang sampai hari ini belum final terkait dengan pidana mati? Di rancangan undang-undang kitab hukum pidana saat ini pidana mati masih tercantum meskipun tidak masuk dalam pidana pokok, namun merupakan pidana khusus di mana dalam rancangannya pidana mati ada masa percobaan 10 tahun, dan jika dalam waktu 10 tahun yang bersangkutan telah menunjukkan perbaikan perilaku dan penyesalannya, maka pidana mati itu akan dirubah menjadi pidana sementara. Bagaimana sebenarnya dengan pidana mati di Indonesia? Menurut konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, di pasal 28A disebutkan bahwa hidup mempertahankan kehidupan dan mempertahankan hidup dan kehidupan dijamin oleh undang-undang. Begitu pula di pasal 28 huruf I menyatakan bahwa hak hidup, hak tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dapat menyampaikan pendapat dan pikiran dan hati nurani. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Indonesia akan taat terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kita adalah negara yang menganut asas tidak melaksanakan pidana mati. Begitu pula di dalam konstitusi kita di pasal 28A tentang hak hidup, mempertahankan hidup dan penghidupannya, serta pasal 28 huruf I bahwa hak hidup, hak tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak menyampaikan pendapat dan pikiran, hak untuk beragama. Begitu pula halnya terhadap dasar konstitusi negara kita tentang hak hidup, mempertahankan hidup dan penghidupan, serta pasal 28 huruf I tentang hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk menyampaikan pikiran dan hati nuraninya, itu dijamin oleh undang-undang, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Untuk itu maka hukuman mati di Indonesia ini masih merupakan perdebatan. Ada pihak yang mendukung terlaksananya pidana mati dan ada pihak yang tidak menyetujui tentang diterapkannya hukuman mati bagi pidana di Indonesia. Saudara sekalian, terlepas dari masalah politik hukum yang sekarang ini masih menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat terkait materi-materi lain di dalam RUU KUHP, maka kita akan berbicara tentang bagaimana dengan pidana mati dan pidana seumur hidup di Indonesia. Hingga saat ini terpidana mati di Indonesia itu jumlahnya lebih kurang 400 orang. Juga jumlah ratusan narapidana yang tengah menjalani pidana seumur hidup yang berada di
lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Saudara sekalian, bagaimana mereka menjalani kehidupannya di dalam lapas ketika mereka harus menjalani hukuman yang tidak ada batas. Banyak pengertian yang keliru mungkin di masyarakat bahwa pidana seumur hidup adalah orang yang dipidana seberapa umur dia hidup. Padahal sebenarnya pidana seumur hidup adalah mereka harus menjalani pidana seumur sisa hidupnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Artinya dia akan menjalani pidana di lapas itu hingga meninggal dunia. Sehingga ketika nanti Tuhan memberikan umur dia 70 tahun, sementara dia dijatuhi pidana seumur hidup pada umur 30 tahun, maka dia akan menjalani hukuman itu selama 40 tahun yang akan datang sampai dia tua dan meninggal dunia di dalam lapas. Bagaimana upaya mereka mempertahankan hidupnya, memberikan harapan? Untuk itu maka pihak lembaga pemasyarakatan tentunya tidak kurang-kurang untuk melakukan bimbingan rohani, penguatan mental kepada mereka, seperti halnya apa yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapas Nusa Kambangan, itu di mana mereka terdapat narapidana yang tengah menanti eksekusinya. Mereka melakukan konseling, mereka melakukan bimbingan, mereka melakukan hal-hal lain yang positif, sehingga narapidana yang tengah menjalani pidana mati tersebut siap untuk menerima kematian dengan ikhlas. Saudara sekalian, sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini adalah terpidana mati menunggu eksekusi atau menunggu gerasi. Sahabat masyarakatan dan rekan-rekan sekalian, melanjutkan apa yang kita bicarakan tadi yang terkait dengan pidana mati. Kita tidak membicarakan tentang pro dan kontra terhadap pidana mati, tetapi kita akan berbicara apa yang menjadi harapan para terpidana mati dan narapidana seumur hidup yang sekarang jumlahnya ratusan di dalam lapas. Pidana mati saja sebagaimana saya sebutkan lebih 400 orang sampai hari ini, dan pidana seumur hidup jauh lebih banyak daripada itu. Saudara sekalian, harapan bagi mereka untuk bisa kembali normal sebagai seseorang yang sedang menjalani pidana, satu-satu harapan sebagaimana tema yang kita bahas hari ini, terpidana mati menunggu eksekusi atau menunggu gerasi. Tentu jawabannya mereka 100% akan menunggu gerasi, karena hanya permohonan gerasi kepada presiden lah yang menjadi harapan satu-satunya mereka terbebas dari ancaman hukuman mati. Baik melalui, kalau di negara kita hukuman mati dilaksanakan di depan regu tembak dalam jarak dekat, ada dilaksanakan di beberapa tempat khususnya di daerah Nusa Kambangan. Nah, gerasi ini diajukan kepada presiden, dan tentu presiden berdasarkan konstitusi berwenang menolak atau menyetujui atas permohonan gerasinya. Dan ketika gerasi itu sudah diterima oleh presiden, lalu yang bersangkutan mendapatkan pengampunan dari presiden, terbebas dari pidana mati, maka hukuman mati tersebut akan berubah. Apakah menjadi pidana seumur hidup, apakah menjadi pidana sementara. Itu tergantung bagaimana kebijakan Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan saja di antara sekian ratus narapidana terpidana mati yang telah mengajukan gerasi kepada presiden, memperoleh keputusan yang terbaik untuk mereka. Lalu bagaimana dengan narapidana seumur hidup yang tidak kalah pentingnya juga daripada terpidana mati, karena jumlah mereka selain banyak, juga narapidana seumur hidup adalah narapidana yang memperpanjang hidupnya di dalam lapas dan menunggu kematian, rohnya dicabut oleh Yang Maha Kuasa, dia meninggal dunia di dalam lapas dan dikembalikan kepada keluarganya dalam bentuk jenazah. Mudah-mudahan itu tidak satu kondisi yang sangat tidak menyenangkan tentu bagi seorang makhluk, ya, manusia, ketika yang bersangkutan menjalani pidana dalam kondisi sehat bugar, dan setelah sekian tahun
lama pidana itu dia kembali dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Lalu apa harapannya? Saudara sekalian, berdasarkan keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi, bahwa setiap tanggal 17 Agustus selain narapidana umum mendapatkan remisi umum, tapi terpidana seumur hidup pada kesempatan tersebut diajukan namanya perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. Syarat daripada perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara adalah ketika yang bersangkutan sudah menjalani pidana 5 tahun berturut-turut berkelakuan baik, maka yang bersangkutan diajukan untuk dirubah pidananya dari pidana seumur hidup menjadi pidana 20 tahun. Nah, ketika pidananya berubah menjadi 20 tahun atau dalam istilah hukumnya adalah pidana sementara, maka yang bersangkutan mulai memperoleh haknya untuk diberikan remisi setelah berturut-turut setiap tahun. Lalu dia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat, dan nanti pada saatnya mereka akan kembali ke masyarakat setelah pidananya selesai dijalankan. Jadi harapan satu-satunya kembali lagi bahwa terpidana mati, harapan satu-satunya adalah gerasi Presiden, sedangkan terpidana seumur hidup harapan satu-satunya adalah adanya keputusan Presiden tentang perubahan dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. Saudara sekalian, bagi narapidana yang permohonan gerasinya ditolak, tentu mereka harus mempersiapkan diri. Pihak lembaga pemasyarakatan harus betul-betul memberikan kesempatan yang terbaik untuk yang bersangkutan. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, jika ada sahabat masyarakatan maupun rekan-rekan yang lain ingin menanyakan tentang sesuatu tentang pemasyarakatan, atau ingin berkonsultasi dengan tentang pemasyarakatan dengan saya, maka saya akan melayani dengan sebaik-baiknya. Silahkan pertanyaan dan lain halnya disampaikan lewat email di dalam layar ini ya, yang ada di bawah ini. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa dalam momen berikutnya.